Tapi kan drivernya Windows 10 udah ada sendiri, udah ada disimpan di situ, tinggal diinstal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, untuk praktikum kali ini, mata kuliah Operation Research, praktikum yang ke-6, yaitu Game Theory. Praktikum Game Theory, seperti disampaikan dalam kuliah kemarin, bahwa Game Theory ini salah satu juga strategi yang bisa dilancarkan oleh suatu perusahaan untuk memenangkan persaingan. Intinya itu, ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Maka banyak juga trik-trik yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi keputusan mana yang mau diambil tergantung dari hasil analisis. Nah, game teori itu salah satu metode untuk memudahkan pengelola itu di dalam mengambil keputusan yang paling tepat. Nah, di dalam praktikum kali ini kita dihadapkan apa namanya topik tentang bagaimana pengembangan agroindustri kopi. Jadi kalau agroindustri berarti mengolah bahan baku pertanian. Berarti kalau agroindustri kopi berarti industri yang mengolah hasil panen kopi. Bisa macam-macam sih. Minimal menjadi bubuk kopi, bisa menjadi kopi sangrai, ya toh. Minimal dua itu dan bisa banyak turunan produk yang lain, ekstrak kopi, ya. Makanya ada kopi apa instan itu adalah kopi yang diekstrak, ya. Diambil santannya begitu ya. Kemudian di apa namanya? Itulah yang dijual atau yang diolah kembali menjadi kopi instan atau cita rasa bahan kue dan sebagainya termasuk kosmetika, pengharum ruangan dan seterusnya. Nah, pengembangan agroindustri kopi yang kita bahas sekarang adalah persaingan antara dua pabrik kopi, yaitu kopi kapal laut dan brown kopi. Bukan kopi kapal api lah ya. Kopi kapal laut dan brown coffee, bukan white coffee. Nah, tentunya memenangkan suatu persaingan sangat ditentukan oleh faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal perusahaan, ya. Tidak bisa hanya eksternal saja, internal pun juga sangat menentukan. Kalau manajemennya bagus, teknologinya bagus, manajemen usahanya juga bagus, maka harus dibarengi dengan bagaimana faktor eksternal perusahaan ini betul-betul kompetitif, misalkan ada persaingan sempurna, ya. Maka kalau namanya persaingan sempurna, maka di situ dalam berbisnis lebih nyaman. Tidak ada suatu pihak mengalahkan atau menghalangi pihak lain untuk bisa masuk dalam satu pasar. Nah, dua perusahaan ini, data-data ini data hipotetis ya, antara kapal api dan Bronco dihadapkan pada tiga alternatif strategi, yaitu strategi satu, harga lebih rendah 10%. Tidak mungkin harga lebih rendah sampai 50%, tidak ada. Tidak mungkin. Perusahaan itu ngambil untung paling antara 10 sampai 25%. Lebih dari itu tidak normal. Bisakah untung sampai 10 kali lipat? Bisa. Itu adalah industri-industri yang biasanya monopolistik. Biasanya produk atau industri yang berkongsi antara bisnis, pelaku bisnis itu dengan penguasa, ya, dengan pemerintah. Utamanya produk-produk yang sifatnya itu eh apa monopoli, maka rakyat dipaksa membeli dengan harga mahal, ya, dan rakyat tidak bisa mengelak karena tidak ada pilihan lain. Nah, maka tidak jarang produk itu, ya, yang diuntungkan siapa adalah pengusaha dan
apa namanya, penguasa. Ini yang tidak dibenarkan. Ada nggak? Ada. Bukan tidak ada. Ada. Dan itu spesifik. Dan tidak bisa dilakukan B2B. Tidak bisa. Business to B tidak bisa. Biasanya yang melakukan bisa pemaksaan dengan mengambil keuntungan yang sangat besar hanya bisa dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Maka besok kalian kalau jadi penguasa jangan begitu, ya. Bukan berarti tidak boleh pengusaha berkongsi dengan penguasa, boleh saja. Tetapi tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Junjung tinggi kepentingan rakyat, maka rakyat pasti mendukungnya. Baik, saudara sekalian, tiga strategi itu adalah harga lebih rendah 10%. Naiknya harga juga tidak boleh terlalu tinggi, turun juga terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah, bangkrut, langsung habis perusahaan. Terlalu tinggi juga rakyat atau konsumen kaget untuk membelinya. Ya, yang kedua menggunakan promosi audio visual, audio bisa audio visual lengkap ya TV lah ya, TV atau baik TV digital semua lah ya, visual sendiri itu cetak ada ya, cetak seperti majalah ya, koran, tabloid dan sebagainya. Kalau audio ya apa namanya, radio gitu tuh. Tapi ini yang dilenggarakan audiovisual berarti kombinasi dua-duanya. Biasanya televisi, ya, baik TV analog maupun yang digital. Kemudian strategi ketiga adalah target pasar Jawa dan Kalimantan. Jadi memang karena jumlah penduduk terbanyak, hampir 60-70% dari Jawa, itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek potensi alam, ketersediaan sumber daya manusia, semua dari Jawa. Tanaman kopi cocok itu hanya untuk daerah Jawa dan Sumatera. Untuk Kalimantan kurang bagus. Ya, dan memang saya belum pernah melihat ya. Kalau Kalimantan ada sebagian ya. Sebagian ada. Di Kupang ada, di Timor Leste ya, terutama Timor Leste, kemudian di Bali, kemudian di Papua itu daerah Wamena ya. Tidak banyak tapi sebagian besar mungkin hampir 70% itu ada di Jawa. Memang lahan Jawa itu tanahnya subur sekali. Penduduknya banyak, ada di sini di Jawa. Kemudian lahan yang cocok untuk secara agroklimat itu adalah ada di Jawa. Memang Belanda itu pintar sekali pemilihan komoditi dengan lokasi atau secara geografis itu. Karena sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya itu dengan letak geografis. Ya, ketinggian, ketersediaan air, ketersediaan sumber daya manusia dan seterusnya. Maka kalau industri ini menargetkan pasar Jawa dan Kalimantan ya cocok, cocok ya. Oke, dalam peranalisis ini keuntungan yang diperoleh dalam satuan miliar per tahun, maka kemungkinan yang akan dihadapi adalah agroindustri kapal laut apabila melancar ke N1, maka alternatifnya kalau Brown Coffee menerapkan S1, maka keuntungan yang diperoleh adalah 5. Kalau melancarkan S2, maka keuntungannya 4. Kalau S1 adalah dia, kalau menurut S1 maka Brown Coffee adalah S, yang kalau S3 dia untungnya kecil, tambah paling kecil. Tentunya kalau memenangkan persaingan, kalau misalkan ini menang, untung besar, maka harapannya ini kalau toh rugi, ruginya paling kecil. Tidak ada orang yang mau rugi paling besar, tidak ada. Pasti mau ruginya yang paling kecil, gitu ya. Nah, ini bukan berarti ini minus, tidak. Dia untungnya sedikit, ini untungnya banyak. Demikian pula berikutnya, apabila strategi yang dilancarkan oleh agroindustri kapal laut adalah S2, maka Brown Coffee akan melancarkan bisa S1 itu untung 44, S2 3 miliar, ini adalah 4 miliar. Kemudian apabila melancarkan S3 dari kapal laut ini, maka S1, S2 Brown Coffee kemungkinan kalau melancarkan S1 ada untungnya 2. S2 adalah 5, S3 adalah 6. Tugas kalian, silahkan kalian analisis menggunakan game teori, ya, teknik-tekniknya seperti sampaikan dalam kuliah. Yang kedua,
Lakukan analisis setelah kalian hitung secara manual, selesai, kemudian kalian kerjakan menggunakan POM-QM, pakai apa namanya menu analisis game teori, kalian buktikan bahwa jawabannya adalah sama. Kalau tidak sama, salah jawabannya. Ya, makanya saya berikan di akhir-akhir perkuliahan ini agar supaya kalian belajar teorinya, ya, dan kalian cek kembali. Siapa tahu ada yang salah dalam menganalisis. Mungkin itu dari saya. Silahkan kalian belajar terus, jaga kesehatan dan keselamatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.